Bab 781. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Zeke benar-benar bingung. Persetan denganmu. Aku mengirim seseorang untuk datang dan melindungimu. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu, kau tidak tahu berterima kasih. Namun, dia terlalu malas untuk memikirkannya. Sebaliknya, dia bertanya, jadi bagaimana kabar kakekmu? Apakah dia baik-baik saja? Musuh bahkan tidak berhasil masuk ke aula utama, jawab Shannon, dia baik-baik saja. Terima kasih banyak atas perhatianmu yang terlambat. Kamu tidak bisa terlalu yakin, Zeke memperingatkannya, pembunuhan Fudo dapat dilakukan dari jauh. Setelah mendengar itu, Shannon menjadi panik. Dia tiba-tiba teringat bagaimana musuh secara misterius memainkan melodi pada seruling tadi. Mungkinkah melodi itu semacam teknik Fudo? Dia segera berlari ke rumah untuk memeriksa kakeknya. Di dalam aula utama, Paul Hun masih berbaring di tempat tidurnya. Sepertinya tidak ada yang salah dengannya. Hanya setelah melihat itu Shannon menjadi tenang. Namun, pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menyadari bagaimana pembuluh darah di lengan kakeknya mulai menonjol. Dan sebelum ini, mata kakeknya tertutup rapat. Sekarang, mereka sedikit terbuka. Berlari mendekat, dia menarik kelopak matanya dan memeriksa matanya. Pemandangan yang menyambutnya segera membuat tulang punggungnya merinding. Cacing yang tak terhitung jumlahnya menggeliat di mata kakeknya. Shannon segera berteriak ke telepon, vena kakek saya sudah mulai menonjol, dan ada cacing di matanya. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Sebenarnya, Zeke juga mulai sedikit panik. Semua tanda menunjukkan fakta bahwa racun di dalam Paul Hun telah diaktifkan. Atau setidaknya, beberapa di antaranya telah diaktifkan. Ini tentu saja memperumit proses perawatan. Sampai-sampai perawatannya bisa gagal. Namun, dia memaksakan dirinya untuk bersikap tenang agar tidak membuat Shannon khawatir. Terapkan belerang padanya dulu. Kita akan bicara lebih jauh setelah aku sampai dan melihat kakekmu. Baiklah. Shannon menjadi tenang secara signifikan setelah mendengar nada suara Zeke. Dia kemudian melanjutkan dengan hati-hati mengoleskan belerang pada Paul. Siapa yang memanggil? Hudson bertanya dengan rasa ingin tahu. Bajingan, jawab Shannon, bisakah kamu membantuku lagi? Hudson mengangguk. Tentu, apa yang kamu ingin aku bantu? Baiklah, ketika bajingan itu datang nanti, aku ingin kamu menendangnya seperti kamu menendang serigala-serigala itu. Dia jelas tahu seseorang akan menyerang kami. Namun, dia menyimpan informasi itu untuk dirinya sendiri dan hampir membuat seluruh keluarga kami terbunuh. Dia harus dihukum. Hudson menjadi sangat marah juga setelah mendengar ini. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Ada begitu banyak nyawa yang dipertaruhkan. Tentu, aku akan membantumu memberinya tendangan nanti. Pertarungan dengan serigala itu membuatnya semakin menginginkan. Tanpa sepengetahuannya, orang yang Shannon ingin dia tendang tidak lain adalah temannya, Zeke Williams. Tidak lama setelah itu, Zeke akhirnya tiba. Begitu dia masuk ke dalam rumah, Hudson langsung mengarahkan tendangan cepat ke arahnya. Huff. Zeke segera merasakan bahaya dan menendang kakinya. Dengan bunyi gedebuk, kedua kaki bertabrakan di udara, dan awan debu meledak di sekitar mereka. Pada saat berikutnya, tubuh Hudson terbang mundur dan menabrak dinding di belakangnya. Apaan? Shannon menutup mulutnya tidak percaya. Dia awalnya mengira tendangan Hudson tak tertandingi. Namun, Williams berhasil mengirimnya terbang dengan satu tendangan. Sebagai gambaran, jika Hudson memasang beberapa motor di kakinya, Zeke pasti memasang setidaknya beberapa lusin motor di kakinya. Dia hanya mengenalnya sebagai dokter yang sangat baik di masa lalu. Dia tentu saja tidak mengharapkan dia menjadi petarung yang baik juga. Saat dia berbaring di lantai, Hudson mengerang, "Oh, sakit sekali. Zeke, apa yang kamu lakukan di sini? Dasar bajingan kecil. Kenapa kau menyerangku?" bentak Zeke. "Jika saya tidak menyadari itu adalah Anda dan menarik kembali pukulan saya tepat waktu, kaki Anda akan patah," tambahnya. Ekspresi sedih melintas di wajah Hudson. "Seandainya aku tahu itu kamu, aku bahkan tidak akan berani bergerak sama sekali." "Apa?" Hudson bisa merasakan kulit kepalanya mulai merangkak. "Kamu adalah teman yang dibicarakan Hudson."
Kamulah yang mengirim pengemis kecil ke sini untuk melindungi kami. Dan kamu baru saja menarik pukulanmu dengan tendangan itu. Bukankah kamu akan membunuhnya jika kamu tidak menahannya? Kembali. Bab 782. Baru saat itulah Shannon menyadari bahwa dia telah salah memahami Zeke. Dia tidak meninggalkan mereka untuk berjuang sendiri. Bahkan, dia telah mengirim seseorang ke sini untuk melindungi mereka. Bingung, Zeke bertanya, siapa pengemis kecil itu? Hudson buru-buru menjelaskan, ceritanya panjang. Oh, itu benar, ada bajingan yang akan segera datang. Lebih baik kamu memberi ruang. Aku akan memberinya pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Bajingan? Bajingan apa? Merasa sangat canggung, Shannon buru-buru mengganti topik pembicaraan. Mari kita lupakan itu. Tuan Williams, lihatlah kakekku. Tanpa sepengetahuannya, dia secara tidak sadar mulai memanggilnya sebagai Tuan. Williams bukan hanya Williams. Setelah mendengar itu, Zeke buru-buru bergegas maju untuk melihat Paul. Setelah dia selesai, ekspresi wajahnya menjadi serius. Sebagian dari racun di tubuh kakekmu telah diaktifkan, Zeke menyimpulkan dengan serius, sekarang menyerang otak, pembuluh darah, dan banyak organ vital lainnya. Jika kita tidak melakukan apapun dan membiarkan pikirannya tetap tidak aktif, dia mungkin akan mati. Bisa bertahan beberapa hari lagi. Tetapi jika saya memulai pengobatan sekarang, dia mungkin akan datang. Namun, dia mungkin hanya akan bertahan beberapa menit, bahkan mungkin hanya beberapa detik. Itu karena begitu ada lebih banyak aktivitas di otaknya, racunnya akan keluar. Menyerang otaknya lebih ganas dan menyebabkan dia mati lebih cepat, tambah Zeke. Apa? Shannon tampak seperti baru saja disambar petir. Dia merosot ke kursinya. Ekspresi minta maaf melintas di wajah Hudson. Aku benar-benar minta maaf, Zeke. Ini salahku bahwa ini terjadi. Aku awalnya berpikir bahwa musuh tidak akan bisa menyakitinya selama mereka tetap di luar. Sedikit yang aku tahu. Sambil menepuk bahu Hudson, Zeke meyakinkannya, itu bukan salahmu. Akulah yang tidak memberitahumu tentang itu. Dia kemudian berbalik ke arah Shannon dan berkata dengan lembut, Shannon, sebelum kamu membuat keputusan, aku harus memberitahumu sesuatu. John adalah orang yang memfudok kakekmu. Dan pria yang bekerja untuknya adalah bajingan yang telah kuselidiki. Satu-satunya alasan dia akan berusaha keras untuk membunuh kakekmu adalah karena kakekmu telah menggali sesuatu yang dia tidak ingin ada yang tahu. Jika kakekmu mati begitu saja, rahasia itu akan mengikutinya sampai ke kuburnya. Tapi jika kita bisa membuatnya datang, bahkan hanya untuk beberapa menit, dia akan bisa memberitahu kita rahasia ini. Kemudian, kita akan bisa memberatkan bajingan itu dan memperbaiki kerusakan yang telah dia lakukan. Apakah kakekmu hidup untuk selamanya? Beberapa hari lagi atau datang hanya untuk beberapa menit lagi sepenuhnya terserah Anda, tambahnya. Setelah ragu sejenak, Shannon menguatkan hatinya dan berkata, kakek selalu sangat setia kepada negaranya. Dia akan melakukan apa saja untuk melindungi tanah ini dan orang-orang di dalamnya. Jika dia benar-benar membawa rahasia ini ke kuburannya, aku berpikir bahwa jiwanya tidak akan pernah benar-benar diistirahatkan. Bangunkan dia, meski hanya beberapa detik, kata Shannon tegas. Besar. Zeke melanjutkan untuk memberi hormat kepada Paul dan Shannon sebelum dia mencabut jarumnya dan mulai melakukan akupuntur pada Paul. Setelah prosedur yang menegangkan, Paul tiba-tiba memuntahkan darah, dan tubuhnya mulai kejang-kejang. Matanya terbuka saat dia berusaha untuk duduk. Zeke buru-buru menghentikannya. Puan Hun, tubuh Anda masih terlalu lemah. Anda tidak boleh terlalu banyak bergerak. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan? Paul mengerahkan seluruh kekuatannya dan berseru, Pentagon Hitam. Obat-obatan. Senjata api. Huff. Alis Zeke berkerut. Apakah Paul telah menyelidiki Black Pentagon saat dia pergi ke Queenstown? Pentagon Hitam adalah tempat di Queenstown yang dikenal di seluruh dunia karena pelanggaran hukumnya. Hampir 70% obat-obatan dan senjata api di dalam perbatasan rahasia berasal dari tempat itu. Selanjutnya, lebih dari 50% barang abu-abu dunia berasal dari sana. Namun, Master misterius dari Black Pentagon adalah orang yang sangat kuat. Puan itu bahkan memiliki pasukan pribadinya sendiri. Itulah mengapa masalah Black Pentagon tidak terselesaikan selama bertahun-tahun. Tuan Hun,
Zeke mengingatkannya, tolong sederhanakan. Waktumu hanya beberapa menit, bahkan mungkin hanya beberapa detik. Bab 783. Setelah melirik orang-orang di depannya, dia menarik Shannon ke sisinya dan berkata dengan mendesak, "Shannon, pergi ke Octagon Road di Ateville dan temukan pensiunan prajurit bernama Hunting Wolf." Dulu ketika saya sedang menyelidiki Black Pentagon, saya mencegat sebuah surat. Surat itu dimaksudkan untuk penguasa Black Pentagon. Aduh, aku ketahuan sebelum aku bisa melihat siapa penerimanya. Sebelum aku pingsan, seorang pria bernama Hunting Wolf menyelamatkanku. Aku menyerahkan surat itu padanya. Kamu akan bisa mendapatkan surat itu begitu kamu menemukannya. Penerima surat itu adalah penguasa Black Pentagon. Cepat. Sebelum Paul bisa menyelesaikan kalimatnya, matanya berputar kembali ke kepalanya. Seluruh tubuhnya lemas, dan dia berhenti bernapas. Kakek. Shannon melompat ke kakeknya dan mulai terisak. Zeke, di sisi lain, menjadi agak emosional juga. Berburu serigala. Apa nama yang akrab? Dia adalah anggota pasukan bunuh diri Alpha pada masa itu. Setelah perang berakhir, Hunting Wolf, bersama dengan Ferryman of the Dead, telah kehilangan kontak dengan anggota pasukan lainnya. Saya tentu tidak menyangka dia akan pergi ke Black Pentagon setelah dia pergi. Dia pasti berusaha untuk kembali ke negaranya melalui Black Pentagon. Dia mungkin bertemu dengan Paul sebagai hasilnya. Paul menyuruh kami pergi ke Octagon Road di Ateville untuk mencarinya. Dia tinggal di Ateville sekarang. Siapa tahu, dia mungkin sudah membuat keluarga untuk dirinya sendiri. Tapi tentu saja, bagian yang paling menarik bukanlah dia telah menemukan lokasi berburu serigala. Sebaliknya, itu adalah fakta bahwa mereka mungkin mengungkap identitas sebenarnya dari Master Black Pentagon. Ada desas-desus bahwa Master Black Pentagon adalah orang yang sangat berkuasa yang bekerja dengan pemerintah. Namun, tidak ada yang tahu apa identitas aslinya. Inilah tepatnya mengapa sangat sulit untuk menyelesaikan situasi di Black Pentagon. Jika mereka dapat mengetahui siapa dia dan menangkapnya, menjatuhkan Black Pentagon akan menjadi hal yang mudah. Zeke menoleh untuk melirik bendera merah yang berkibar tinggi di taman. Dia berjalan ke arahnya untuk menurunkan bendera. Setelah melepaskannya dari tiang tempat ia berada, Zeke berjalan kembali ke dalam rumah dan menyampirkannya ke tubuh Paul. "Semoga Anda beristirahat dengan tenang, Tuan." "Hun," kata Zeke sambil memberi hormat kepada Paul. "Apa yang kamu lakukan?" Shannon tergagap ketika dia mencoba untuk melepaskan bendera. Almarhum hanya dibungkus dengan bendera ketika dia diberi pemakaman kenegaraan. "Kakekku tidak layak untuk itu. Ini bertentangan dengan hukum militer. Kami akan dihukum karenanya." Zeke menghentikannya sebelum dia bisa melepaskan bendera itu. "Jika Tuan Hun tidak layak, tidak ada orang lain yang layak." Memancing teleponnya, dia menelepon agen militer peringkat tertinggi. Paul Hun dari keluarga Hun di East Coast, Rivermouth telah melayani negaranya dengan baik. Dia layak mendapatkan pemakaman kenegaraan. "Roger." Setelah mendengar jawaban dari ujung sana, Zeke segera menutup telepon. Tertegun, Shannon menatapnya dengan mulut ternganga. Siapa dia? Bagaimana dia mengatur pemakaman kenegaraan untuk kakek melalui satu panggilan telepon? Menepuk bahunya, Zeke berkata, "Aku turut berduka atas kehilanganmu. Saya pribadi akan menghadiri pemakaman besok." Zeke kemudian pergi dengan mobil dengan Hudson di belakang kemudi. Selama perjalanan mereka, Hudson memperhatikan ekspresi termenung di wajah Zeke dan bertanya, "Apa yang kamu pikirkan?" "Aku ingin tahu apakah penerima surat yang dicegat Paul itu benar-benar Bos John," jawab Zeke. "Kalau tidak, dia tidak akan memerintahkan John untuk membunuh Paul dan mengubah Paul menjadi sayur. Dia juga tidak akan mengirim John ke sini hari ini untuk mencoba membunuh Paul." Hudson mengangguk. Kedengarannya sangat masuk akal. Surat yang diberikan Paul kepada Hunting Wolf adalah satu-satunya petunjuk kita sekarang. Zeke berkata, "Kita harus mengikuti petunjuk itu. Dan begitu kami menemukan surat itu, kami tidak hanya akan dapat mengidentifikasi Bos John, tetapi kami juga akan dapat mengetahui siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas Pentagon Hitam. Itu adalah dua burung dengan satu batu. Kita harus menemukan serigala berburu." Memadamkan rokok di tangannya, Zeke kemudian menelepon Lone Wolf. "Lone Wolf, kurasa aku mungkin telah menemukan Hunting Wolf." Bab 784. Apa? Haha.
Lone Wolf berseru, bajingan kecil itu memberitahuku saat itu bahwa dia akan memperkenalkanku kepada adik perempuannya. Aku akan memastikan dia menghormati taruhannya. Jangan terlalu bersemangat dulu, kata Zeke serius, saat ini, aku masih tidak yakin apakah dia masih hidup. Lagi pula, dia belum menghubungi kita selama bertahun-tahun. Aku ingin kau menggali semua penduduk yang tinggal di Octagon Rock, Ateville. Lihat apakah ada detail mereka yang cocok dengan milik Hunting Wolf. Tidak masalah. Lone Wolf menjawab, saya akan segera bekerja. Tepat setelah Zeke menutup telepon, Lacey meneleponnya lagi. Zeke buru-buru mengangkat panggilan itu. Namun, Lacey terdengar murung. Di mana kamu sekarang, Zeke? Aku sedang dalam perjalanan pulang. Zeke menjawab, ada apa? Dia menghela nafas, saya pikir Anda harus datang ke makam leluhur Riverdale Hintons. Zeke samar-samar bisa mendengar suara orang menangis di latar belakang. Ini segera membuatnya marah. Brengsek. Jangan bilang keluarga Riverdale Hinton telah menolak untuk mewariskan posisi kepala keluarga kepada Lacey dan telah mempersulit Lacey dan keluarganya. Para bajingan itu. Aku akan di sana. Zeke menutup telepon dan menoleh ke Hudson. Hudson, kita akan pergi ke makam leluhur Riverdale Hintons. Baiklah. Hudson menjawab sambil menginjak pedal gas. Setelah setengah jam, keduanya mencapai makam leluhur Riverdale Hintons. Keluarga Riverdale dan Oakheart Hinton keduanya hadir. Semua orang memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah mereka. Kakek Lacey, Adam, menangis terseduh-seduh. Zeke tidak benar-benar memiliki kesan yang baik tentang dia. Di masa lalu, pria itu selalu bias terhadap keluarga putranya yang lebih tua dan akibatnya mengabaikan keluarga Daniel. Lebih jauh lagi, dia telah mempersulit Daniel atas nama putranya yang lebih tua dalam banyak kesempatan. Hanya sampai dia menemukan bahwa putranya yang lebih tua, Jeremy, berencana untuk membunuhnya untuk mewarisi kekayaannya, dia perlahan-lahan menjadi lebih bias terhadap keluarga Daniel. Bagaimanapun, dia masih kakek Lacey. Pada saat seperti ini, Zeke tidak punya pilihan selain membelanya. Siapa yang membuat kakek menangis? Dia menuntut, aku akan memaafkanmu jika kamu mengakuinya sekarang dan mematahkan salah satu kakimu sendiri. Lacey buru-buru berjalan ke arahnya. Cukup, Zeke. Tidak ada yang membuat kakek menangis. Alis Zeke berkerut. Lalu kenapa dia menangis? Tiba-tiba, Adam berjalan ke Zeke dan segera berlutut. Zeke, aku. Aku tidak tahu bagaimana terima kasih. Zeke tercengang. Apa yang terjadi pada orang tua itu? Terperangah, Lacey dan Daniel buru-buru berlari ke depan untuk membantu lelaki tua itu bangkit kembali. Kakek, kenapa kamu berlutut di depan Zeke? Dia menantumu. Ayo, ayah, bangun. Kita adalah keluarga. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padanya, kamu hanya perlu mengucapkan kata-kata. Tidak perlu berlutut di depannya. Ini, bagaimanapun, tidak cukup terbang dengan Hannah. Menantu laki-lakiku yang membantunya mengambil kembali Riverdale Hintons. Bukankah seharusnya dia berterima kasih pada Zeke? Untuk apa kalian berdua menghentikannya? Zeke memberi Adam tarikan setengah hati untuk membantunya berdiri juga. Kakek, kenapa kamu tiba-tiba bersujud padaku? Lacey melanjutkan untuk menjelaskan kepadanya apa yang telah terjadi. Kembali ketika Aaron dan Adam masih muda, Riverdale Hintons berada di puncaknya dan perebutan kekuasaan di antara mereka berdua tidak pernah berhenti. Akhirnya, Adam kehilangan peran kepala keluarga kepada Aaron. Aaron kemudian menyingkirkannya dari Riverdale Hintons. Sejak saat itu, Adam pada dasarnya menjadi budak Riverdale Hintons dan melakukan segala macam hal untuk mereka dengan senyum di wajahnya. Sayangnya, mereka membencinya dan dengan sengaja menjauhkan diri darinya sebagai balasannya. Sekarang, Zeke tidak hanya membantu mereka bergabung dengan Riverdale Hintons sekali lagi, tetapi dia juga membantu merebut posisi kepala keluarga dari tangan Aaron. Adam tentu sangat bersyukur akan hal itu. Bab 785. Kesadaran muncul di Zeke. Oh, itu bukan apa-apa. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku untuk itu. Setelah mendengar ini, semua orang tercengang. Ini mungkin merupakan hal yang mudah bagi Anda, tetapi tentu saja ini sangat berarti bagi kami. Karena kakek dan ayahnya masih hidup, Lacey tidak berani mengambil peran sebagai kepala keluarga.
Karena itu, dia memutuskan untuk membiarkan kakeknya mengambil peran sebagai kepala keluarga. Dia mengizinkannya untuk memenuhi mimpi yang dia miliki sejak dia masih muda. Adam sangat senang dengan ide ini. Dia kemudian melanjutkan untuk bersujud di depan makam leluhur, ke titik di mana dahinya bahkan mulai berdarah. Nancy berjalan ke arah Zeke dan tersenyum sinis. Seseorang benar-benar tidak boleh menilai buku dari sampulnya. Saya tentu tidak menyangka suatu hari nanti Anda akan merebut posisi kepala keluarga dari tangan mereka. Aku akui kamu sekarang layak untuk lesi. Tapi hanya dengan kulit gigimu. Ekspresi kesal muncul di wajah Zeke. Bagaimana apanya? Apa yang salah dengan penutup saya? Apa yang salah dengan penampilanku? Setelah menyelesaikan semuanya, Zeke mengirim Lesi dan Nancy kembali ke Linton Group. Dalam perjalanan mereka di sana, Lesi berkata, Zeke, Mia akan pergi keluar kota besok untuk syuting video promosi di lokasi. Lokasi ini adalah inti dari video promosi. Itu sebabnya saya harus ikut dan mengawasi semuanya secara pribadi. Jika kamu tidak punya hal lain untuk dilakukan, mengapa kamu tidak ikut denganku? Mata Zeke berkerut. Maaf, Lesi. Kurasa aku tidak akan berhasil. Aku telah menemukan teman baikku yang sudah lama tidak kutemui. Aku harus membayarnya mengunjungi. Dengan kecewa, Lesi berkata, kalau begitu lupakan saja. Lebih penting kau bertemu temanmu itu. Tapi jika kau masih punya waktu setelah bertemu teman ini, kau harus datang dan mencariku. Tentu saja, jawab Zeke. Haha. Apakah kamu akan bertemu teman lama yang hilang atau kekasih lamamu? Nancy tertawa kecil. Aku memperingatkanmu. Kamu sebaiknya tidak mencoba bisnis lucu apapun di belakang Lesi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena mengubahmu menjadi Kasim terakhir rahasia. Saat dia berbicara, dia menjulurkan dua jari putih ramping dan menirukan gunting. Zeke segera menabrak atap. Nancy Hinton, berapa banyak uang yang saya berutang kepada Anda? Beri aku nomor sialan itu, dan akan kubatukkan. Haruskah Anda menentang semua yang saya katakan dan lakukan? Setelah mengirim keduanya kembali ke Linton Group, Zeke pergi dengan mobilnya. Nancy, apakah kamu sudah memesan tiket ke Ateville besok? Tanya Lesi. Tentu saja, Nancy mengangguk, kau tahu kau bisa mempercayaiku. Lesi menyeringai. Bagus. Itu benar. Lesi juga akan pergi ke Ateville. Jika dia mengatakannya lebih awal, Zeke pasti akan setuju untuk menemani mereka. Sayangnya, mereka telah melewatkan kesempatan sempurna ini. Keesokan paginya, Zeke mengirim Lesi dan teman-temannya ke Bandara Internasional O'Hare. Setelah itu, dia mulai berjalan menuju pemakaman Paul. Serigala Tunggal telah memimpin armada kendaraan militer ke posisinya. Dia sedang menunggu untuk secara pribadi mengawal Zeke ke pemakaman. Saat Zeke masuk ke mobil, dia menerima panggilan telepon misterius. Setelah melihat nomor penelepon, Zeke segera memperbaiki posturnya dan duduk tegak. Telepon itu dari saluran pribadi kolonel di kantor pusat. Zeke buru-buru mengangkat panggilan itu. Yang sangat mengejutkannya, ternyata penjaga kolonel, Woods, di ujung sana. Selamat pagi, Grid Marshal. Kenapa kamu menelepon, Woods? Zeke bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana kolonelnya. Woods menyeringai. Kolonel itu sibuk menjamu beberapa tamu asing. Dia secara khusus menginstruksikan saya untuk menelepon Anda. Oh. Jadi tentang apa panggilan ini? Tersiar kabar bahwa Anda akan menghadiri pemakaman kenegaraan Paul Hun. Kolonel lebih suka Anda tidak hadir. Kenapa tidak? Tanya Zeke. Bab 786. Ya, Woods menjelaskan, keadaan di perbatasan akhir-akhir ini tidak sepenuhnya damai. Bajingan-bajingan itu telah menguji air berulang kali, dan mereka semakin berani dengan usahanya. Namun, mereka tidak berani pergi terlalu jauh karena mereka takut padamu. Tetapi jika kamu menghadiri pemakaman Paul Hun dan mereka mengetahui bahwa kamu tidak berada di perbatasan, mereka pasti akan melakukan serangan yang jauh lebih besar. Zeke agak kecewa dengan pergantian peristiwa ini. Kalau begitu, sepertinya aku benar-benar tidak bisa menghadiri pemakaman. Lupakan saja. Katakan pada lelaki tua itu bahwa regu bunuh diri Alpha hampir berkumpul kembali. Ketika saatnya tiba, kita akan menyerang benteng musuh dan melancarkan serangan. Haha. Woods tertawa, saya harap Anda menepati janji Anda, Grid Marshal.
Saya telah merekam seluruh panggilan itu. Sudut mulut Zeke berkedut. Kamu menjadi semakin licik akhir-akhir ini, bukan? Mengapa kamu tidak mempertimbangkan untuk bergabung dengan pasukan bunuh diri Alpha kita? Ketika saatnya tiba, aku bahkan akan mengajarimu cara menyeduh anggur Alpha yang selalu kita miliki sebelum misi. Apakah kamu benar-benar bersungguh-sungguh, Williams? Woods bertanya dengan suara tercekat karena emosi. Haha. Sejujurnya, saya sudah bosan dengan pekerjaan meja ini. Saya sudah lama ingin beroperasi di lapangan dan melawan orang-orang jahat seperti Anda sekarang. Anda harus berbicara dengan baik. Untuk saya dengan kolonel dan meyakinkan dia untuk memindahkan saya ke pasukan Anda. Zeke tidak yakin apakah dia harus tertawa atau menangis. Aku hanya bercanda denganmu. Jangan terlalu serius. Seorang pria sejati menepati janjinya, protes Woods, bagaimana Anda bisa bercanda seperti itu? Aku tidak peduli. Aku ingin bergabung dengan pasukanmu. Omong kosong, itu terlalu berbahaya, bantah Zeke. Izinkan saya menanyakan hal ini kepada Anda. Jika Anda mengikuti saya dalam misi, berapa banyak musuh yang dapat Anda bunuh? 10, 20, 30, 40 atau mungkin 50. Di sisi lain, Anda dapat mengerahkan pasukan secara strategis dan memengaruhi hasil pertempuran di posisi Anda saat ini. Anda akan menyelamatkan puluhan ribu tentara, bahkan mungkin lebih. Sekarang, katakan padaku, peran siapa yang lebih penting? Baiklah, baiklah. Woods menghela napas, cukup dengan kuliah tentang politik. Kolonel telah memberi saya terlalu banyak pelajaran tentang topik itu. Kau bisa saja memberitahuku bahwa aku terlalu lemah untuk bergabung dengan timmu di hadapanku. Huff, kau olahraga yang buruk. Selamat tinggal. Zeke tercengang. Anda bajingan kecil. Anda sudah mendapatkan posisi tinggi di militer. Bagaimana Anda masih cenderung membuat ulah kecil ini? Syukurlah kamu tidak mengizinkan Woods untuk ikut dengan kami, Soul Wolf terkekeh. Kalau tidak, dia akan menggangguku sepanjang hari untuk melunasi hutang kita. Oh. Zeke bertanya, dan apa sebenarnya hutangmu padanya? Soul Wolf menghela nafas, aku membual kepadanya bahwa aku akan memberinya sebotol anggur Alpha yang diseduh olehmu lain kali. Bahkan tidak cukup untukku. Bagaimana mungkin aku bisa memberinya? Alasan mengapa sangat sulit untuk menyeduh anggur Alpha di masa lalu adalah fakta bahwa rhodiola rosea perlu ditambahkan untuk setiap 10 botol yang diseduh, Zeke mengenang. Tapi baru-baru ini, saya telah menemukan perkebunan herbal yang diisi dengan rhodiola rosea. Kali ini, saya akan membuat cukup untuk berkeliling. Soul Wolf hampir meneteskan air liur setelah mendengar apa yang dikatakan Zeke. Haha. Aku akan menghabiskan 10 toples sekaligus. Sambil meregangkan punggungnya, Zeke menginstruksikan, baiklah, ayo pergi ke East Court untuk menghadiri pemakaman Paul. Bahkan jika aku tidak bisa muncul, setidaknya aku bisa menghadiahkan spanduk yang memuji dia karena kepahlawanannya. Ketika tersiar kabar bahwa Marsekal Agung telah menganugerahkan spanduk kepada Paul Hun selama pemakamannya, keributan besar meletus di seluruh kota. Sama seperti saat pertempuran Master Williams, jalan-jalan di Rivermouth dikosongkan sekali lagi. Hampir seluruh kota datang ke pemakaman Paul Hun untuk mengagumi kata-kata yang ditulis Marsekal Agung untuk menghormatinya. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak akan dapat melihat Marsekal Agung, mereka lebih dari senang untuk mengagumi sesuatu yang telah dia tulis. Ketika militer menyerahkan spanduk dengan tulisan, Harta Nasional, kepada Shannon, wanita itu langsung menangis. Kakek, kamu bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Kematianmu tidak sia-sia. Bab 787. Kerumunan yang melihat mulai meneriakkan kata-kata yang telah tertulis di spanduk. Suara mereka begitu keras sehingga mengguncang bumi di bawah kaki mereka. Bersemangat dengan apa yang mereka nyanyikan, Zeke mengamati, siapa bilang orang-orang rahasia begitu terobsesi dengan selebriti sehingga mereka melupakan pahlawan mereka. Saya juga punya cukup banyak penggemar. Soul Wolf menjawab dengan murung, saya tidak tahu apakah Anda menyadarinya, tetapi sebagian besar penggemar Anda adalah gadis-gadis muda. Jadi mengapa semua penggemar saya adalah laki-laki? Zeke menatap serigala tunggal. Sudah saatnya kamu bercukur. Menilai dari penampilanmu sekarang, kamu bahkan akan kesulitan mencari istri, apalagi menciptakan basis penggemar yang lebih feminin. Yah,
Kupikir aku akan terlihat lebih macho dengan janggut, keluh Soul Wolf. Baiklah, sudah cukup obrolannya, kata Zeke. Aku akan meminta Lesi untuk mengenalkanmu pada gadis yang baik di lain hari. Sekarang, saatnya kita pergi ke Ateville dan mencari Hunting Wolf. Lone Wolf memiliki beban kerja yang agak berat karena dia bertugas menjalankan seluruh distrik militer. Karena itu, dia tidak bisa pergi kapanpun dia mau. Itulah mengapa Zeke memutuskan untuk membawa Soul Wolf sebagai gantinya. Kegembiraan di wajah serigala tunggalnya tidak salah lagi. Haha. Ayo kita cari Hunting Wolf. Bajingan kecil itu memberitahuku bahwa dia akan menjodohkan adik perempuannya denganku. Jika dia berani menarik kembali kata-katanya, aku akan menculik adiknya. Zeke membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi untungnya dia berhasil menangkapnya tepat waktu. Ekspresi canggung melintas di wajahnya. Lone Wolf mengatakan hal yang sama persis. Apakah serigala berburu benar-benar berjanji untuk menjodohkan saudara perempuannya dengan mereka berdua? Apakah dia tidak takut dipukuli? John melarikan diri sampai ke Isten. Rencana awalnya adalah mencari Tuan Quinn. Sayangnya, tidak lama setelah dia mencapai Isten, dia mengetahui bahwa Tuan Quinn telah meninggal. Rumor mengatakan bahwa penasihat Tuan Quinn, Draco, adalah orang yang telah mengkhianati dan meracuninya. Racun itu mulai berlaku saat dia berada di arena, dan dia akhirnya kalah dalam pertempuran bahkan sebelum dimulai. Jadi, John tidak punya pilihan selain menerima dua bawahan lama Tuan Quinn, Gavin Zachary dan Sim Owens. Tetapi dalam perjalanannya untuk mencari perlindungan, dia mengetahui bahwa mereka berdua juga telah mengkhianati Tuan Quinn. Mereka berdua kemudian bergabung dengan pihak Zeke. Meskipun dia menolak untuk mengakuinya, Zeke sekarang memerintah Isten. Dan sekarang seluruh Isten adalah wilayah musuh, di mana dia bisa bersembunyi. John merasa benar-benar hancur. Hampir semua bawahan bos entah mati, ditangkap atau di sisi lain. Dia adalah satu-satunya yang masih berjuang. Gelombang kegelisahan tiba-tiba menyapu dirinya, dan dia menjadi panik. Sekarang di ujung jalannya, dia tidak punya pilihan selain mencari perlindungan bos. Saat tangannya bergetar tak terkendali, dia mengeluarkan teleponnya dan menelepon bos. Bagaimana jika bos memutuskan untuk membunuhku dalam keadaan marah setelah mengetahui bahwa misi telah gagal satu demi satu? Tak berapa lama panggilan itu tersambung. John, tanya bos, bagaimana rencananya? Bos, jawab John malu-malu, aku tidak berhasil mendekati Hun. Aku hanya bisa mengaktifkan racun dari luar rumah. Aku tidak bisa menjamin dia mati. John kemudian melanjutkan untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Seperti yang diharapkan, bos menjadi marah. Kamu tidak berguna, tidak berguna. Bagaimana kamu bisa mengacaukan rencana yang begitu sempurna? Apa gunanya memilikimu sama sekali? Aku memperingatkanmu, jika Hun tidak mati dan dia mengungkapkan rahasiaku, kamu sudah mati. Maafkan aku, John meminta maaf sebesar-besarnya, ini semua salahku. Dan bagaimana dengan Quinn? Bos melanjutkan, dia merawat Williams, kan? Tuan. Quinn, Tuan. Quinn juga gagal, John tergagap. Rumor mengatakan bahwa Tuan Quinn dikhianati dan diracuni oleh penasihatnya, Draco. Racun itu berlaku saat dia berada di arena, dan dia kalah sebelum pertempuran dimulai. Apa? Bos berteriak. Apa yang terjadi setelah itu adalah keheningan yang sangat panjang. Rangkaian berita buruk yang cepat ini membuatnya bingung harus berbuat apa. Bab 788. John sangat gugup sehingga dia merasa seperti akan meledak. Setiap kali bos terdiam, itu berarti dia benar-benar marah. Itu cenderung menghasilkan beberapa konsekuensi yang mengerikan. Setelah jeda yang lama, suara bos datang dari ujung yang lain lagi. Dengan suara lelah, dia bertanya, di mana William sekarang? Saya baru saja menerima beberapa informasi dari informan saya di Rivermouth, jawab John hati-hati. Zeke terakhir terlihat mengemudi ke arah Ateville. Tidak jelas apakah dia benar-benar dalam perjalanan ke Ateville. Bajingan. Bos mengutuk saat dia kehilangan ketenangannya. Itu adalah rumput rumahnya. Kunjungan tiba-tiba ini kemungkinan ditujukan kepada saya. Sialan si Blabbermouth itu, Paul Hun. Dia pasti telah mengungkapkan informasi rahasia yang dia peroleh saat itu kepada Williams. Williams bahkan mungkin menggali saya dan mengetahui bahwa saya adalah penguasa Black Pentagon.
Dia segera membuat keputusan dan memerintahkan, saya ingin Anda mencari Presiden Asosiasi Seni Bela Diri, Dylan. Katakan padanya untuk membawa Daisy ke Ateville dan menempatkan diri mereka di sini. Jika dia kehilangan kandangnya karena Zeke, dia akan benar-benar berada di ujung jalan. Daisy, John bertanya. Selama 10 tahun, jawab bos dengan dingin, saya telah membayar Dylan 10 miliar setiap tahun sehingga dia dapat mengumpulkan tim orang-orang yang rela mati untuk memenuhi tujuan misi. Sekarang, saatnya mereka membuat uang saya berharga. Ekspresi serius melintas di wajah John. Dengan 100 miliar diinvestasikan di dalamnya dan semua sumber daya asosiasi seni bela diri yang mereka miliki, bagaimana mungkin Daisy menjadi kekuatan biasa? Bos pasti memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Organisasi pembunuh Necromancer benar-benar kosong hari ini dengan pengecualian 3 atau 4 pembunuh yang mengawasi tempat itu. Rossi dan pembunuh lainnya sedang dalam perjalanan untuk membunuh Tuan Queen dan membalas Zeke. Pada saat itu, Rossi tidak menyadari bahwa Zeke masih hidup. Ini karena di arena, Zeke telah memberitahu semua orang bahwa dia ingin tidak menonjolkan diri. Dia tidak ingin apa yang terjadi menyebar. Jadi, semua orang yang telah menyaksikan apa yang telah terjadi menahan lidah mereka dan tidak berani membicarakannya. Akibatnya, tidak banyak orang yang tahu bahwa Zeke sebenarnya memenangkan pertarungan melawan Tuan Queen. Rossi dan para pembunuh melancarkan serangan musim semi di kandang Tuan Queen. Namun, mereka tidak melihat orang yang mereka cari sama sekali. Rossi kemudian pergi untuk memeriksa tempat-tempat yang sering dia kunjungi. Namun, dia masih gagal menemukannya. Dengan demikian, dia secara alami berasumsi bahwa dia mengetahui pembunuhan itu dan bersembunyi di tempat lain. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk bertanya langsung kepada salah satu bawahan lama Tuan Queen, Gavin Zachary, tentang keberadaannya. Gavin baru sampai di rumah sekitar pukul 2 pagi. Dia telah bersujud lebih dari 1000 kali di Linton Group. Dahinya bahkan mulai berdarah. Baru setelah perjalanan ke rumah sakit rasa sakit mulai mereda. Namun, saat dia berbaring di tempat tidurnya, bersiap untuk istirahat malam yang nyenyak, sebuah pedang dingin menempel di lehernya. Gavin hampir menangis. Apakah tidak ada akhir dari bencana ini? Namun, dia sudah cukup berpengalaman dengan situasi seperti itu sebelumnya. Dia memaksakan dirinya untuk terdengar tenang ketika dia bertanya, bolehkah saya tahu siapa Anda? Hentikan omong kosong itu, bentak Rossi, katakan di mana Tuan Queen berada. Anda mencari Tuan Queen. Gavin bergumam, dia di bawah tanah. Tentu saja, yang dia maksud adalah Tuan Queen berada di neraka. Namun, Rossi secara naluriah mengira dia mengacu pada ruang bawah tanah. Bawa aku padanya, perintahnya. Apa? Wajah Gavin langsung menjadi pucat pasi. Dia ingin membunuhku. Lagi pula, satu-satunya cara dia bisa melihat Tuan Queen adalah jika dia mati juga. Sedikit panik, dia memohon, tolong kasihanilah saya. Selama Anda menyelamatkan hidup saya akan melakukan apa saja. Apa yang kamu bicarakan? Rossi membentak, siapa yang mengatakan sesuatu tentang membunuhmu? Yang kuinginkan hanyalah kau membawaku ke Tuan Queen. Gavin terdiam. Tuan Queen sudah di neraka. Bagaimana rencanamu untuk menemukannya? Bab 789. Rossi berseru, Tuan Queen sudah mati. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia mati? Zachary menjawab dengan sungguh-sungguh, dia meninggal karena keracunan di atas panggung. Dia kalah dalam pertarungan bahkan sebelum dimulai. Apa? Rossi tercengang. Orang yang meninggal adalah Tuan Queen dan bukan Zeke. Tapi bukan itu yang Draco katakan padaku. Draco gagal meracuni Tuan Queen, dan yang terakhir membunuh Zeke. Zeke pasti tidak mempercayai Draco. Pasti itulah mengapa dia menjatuhkannya dan meracuni Tuan Queen sendiri sebagai gantinya. Rossi menggertakkan giginya ketika dia bertanya, apakah itu benar? Zachary mengucapkan, aku bersumpah aku mengatakan yang sebenarnya. Mendera. Rossi memukul jatuh Zachary dengan pukulan di lehernya. Dia kemudian mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Zeke. Setelah beberapa detik menunggu dengan cemas, panggilan itu tersambung. Rossi akhirnya menarik napas. Williams, kau masih hidup. Zeke bingung. Tentu saja. Rossi, kamu masih mudah marah. Itu tidak baik. Kamu harus melakukan sesuatu tentang itu. Sialan kamu.
Jika kamu masih hidup, mengapa kamu tidak datang dan melihatku? Zeke mendengus, jangan mengacaukan faktamu. Aku keluar mencarimu setelah duel, tapi kamu sudah pergi saat itu. Kamulah yang melanggar janjimu. Rossi bergumam, hentikan omong kosongmu. Datang dan temui aku sekarang juga. Maaf, aku sedang melakukan perjalanan ke Ateville sekarang. Aku belum bisa bertemu denganmu dulu. Ateville, kan? Rossi mencibir, tidak peduli bagian dunia mana yang kamu tuju, aku akan menemukanmu. Ketika aku melakukannya, aku akan mematahkan kakimu. Mari kita lihat bagaimana kamu akan melarikan diri dariku kalau begitu. Rossi mengira Zeke menghindarinya dengan pergi ke Ateville. Dia mengakhiri panggilan dan memberitahu pembunuhnya, ayo pergi. Kita akan pindah ke Ateville. Anda telah melarikan diri sekali, tetapi saya tidak akan membiarkan Anda melakukannya 2 kali. Dalam mimpimu. Organisasi pembunuh nekromancer skala besar telah berkemas dan meninggalkan markas mereka di Isten semalaman. Tujuan yang mereka tuju adalah Ateville. Dalam waktu singkat, berbagai kekuatan, termasuk kelompok Lesi, sedang menuju Ateville. Segera, Ateville akan menjadi hidup. Zeke akhirnya mencapai perbatasan Ateville ketika matahari terbit. Hentikan mobilnya, perintahnya. Soul Wolf buru-buru menginjak rem. Zeke turun dari mobil dan berdiri di tepi sungai di sekitar kota. Dia menghela nafas ketika dia melihat kota mewah Ateville. Ateville adalah tempat Zeke berasal. Keluarga Williams miliknya adalah salah satu keluarga kaya di Ateville. Saat itu, ketika keluarganya memutuskan untuk menjadikannya kambing hitam bagi saudara kembarnya, Zeke telah memutuskan perasaannya terhadap keluarga Williams. Dia pikir dia tidak akan pernah kembali ke tempat yang telah membuatnya sengsara selama sisa hidupnya. Namun, tidak mungkin untuk memprediksi masa depan. Dia akhirnya kembali ke sini setelah semua peristiwa itu. Saya harap saya tidak akan bertemu siapapun dari keluarga Williams. Saya tidak ingin melunakkan hati saya lagi. Zeke hendak kembali ke mobil ketika teleponnya berdering. Itu adalah panggilan dari Lone Wolf. Zeke menerima panggilan itu dan buru-buru bertanya, apakah kamu sudah menemukan keberadaan Hunting Wolf? Lone Wolf terdengar tertekan ketika dia menjawab, ya. Dia kemungkinan besar tinggal di bawah nama Frederick Walters. Dia tinggal di rumah keempat di Trey Alley. Itu di Octagon Road di Ateville. Juga, saya punya berita yang belum dikonfirmasi. Berburu serigala. Dia kemungkinan besar telah terbunuh. Apa? Zeke bergidik saat kesedihan memasuki matanya. Fury segera mengambil alih. Beraninya orang itu membunuh temanku. Aku akan membantai mereka. Dia mengeluarkan sebotol anggur dari mobil. Setelah meminum setengahnya, dia menuangkan sisanya ke sungai yang mengamuk. Berburu serigala, istirahatlah dengan tenang. Aku akan mengurus sisanya untukmu. Bab 790. Lone Wolf menghiburnya, Zeke, berita ini belum dikonfirmasi. Aku tidak yakin seberapa benar itu. Jaga baik-baik adik pemburu serigala untukku. Aku akan melindunginya seumur hidupku, tambahnya. Soul Wolf panik, Lone Wolf, bagaimana kamu bisa mencuri yang aku cintai dariku? Hunting Wolf telah menyetujui aku menjadi suami saudara perempuannya. Senyum pahit samar ada di wajah Lone Wolf. Aku tahu dia tidak akan menyerahkan adiknya kepadaku dengan mudah. Kita harus bertarung dengan adil untuknya. Serigala Tunggal setuju, pertarungan yang adil. Lone Wolf menjawab, kesepakatan. Serigala Tunggal mengangguk ke arah sungai. Berburu serigala, istirahatlah dengan tenang. Aku tidak akan pernah memaafkan orang-orang yang terlibat dalam kematianmu. Jangan khawatir. Aku akan menjaga adikmu dengan baik. Dia berbalik dan kembali ke mobil, tidak ingin Zeke melihat air mata di matanya. Zeke telah memberitahunya di masa lalu bahwa hanya wanita yang menangis. Namun, dia tidak menyadari bahwa bahkan mata Marsekal Agung pun basah. Octagon Road dulunya adalah distrik lampu merah yang populer di Ateville. Namun, setelah revolusi, tempat itu akhirnya menjadi kumuh. Trey Alley di Octagon Road hanya selebar 3 inci, itu adalah daerah terburuk di daerah kumuh. Zeke merasa bersalah. Bagaimana mungkin seorang prajurit pemberani tinggal di tempat seperti ini bersama keluarganya? Ini adalah kesalahanku. Dia segera menemukan rumah keempat di Trey Alley.
Rumah itu dalam keadaan rusak. Itu tampak seolah-olah itu bisa runtuh kapan saja. Soul Wolf dengan lembut mengetuk pintu. Apakah ada orang di rumah? Tidak ada jawaban. Soul Wolf mengetuk lagi, tetapi masih tidak ada jawaban. Kamu siapa? Seorang wanita parubaya yang lewat bertanya. Zeke menjawabnya, kami adalah rekan pertempuran Frederick. Kami datang untuk mengunjungi keluarganya. Wanita itu mencemooh, aku tidak tahu desertir punya teman. Lucu sekali. Apa? Baik Zeke dan Soul Wolf membeku. Desertir. Seseorang menyebut pria yang bermandikan darah musuh saat dia dengan berani berperang demi rakyatnya sebagai pembelot. Itu adalah kalimat yang mempermalukannya. Soul Wolf marah, tidak masuk akal. Temanku melindungi bangsanya. Dia prajurit yang baik. Bagaimana kamu bisa menuduhnya sebagai pembelot? Kamu pasti mencari kematian. Wanita itu mencibir, semua orang di Octagon Row tahu bahwa Frederick adalah pembelot yang terkenal. Aku tidak akan percaya kata-katamu. Bajingan. Kemarahan terpancar dari mata Soul Wolf, dan jika tatapan bisa membunuh, wanita itu pasti sudah mati. Untungnya, Zeke buru-buru menghentikan serigala tunggal. Di mana keluarganya? Kenapa tidak ada orang di rumah? Wanita itu menjawab, Sage mengadakan pernikahannya di Paradise Hotel hari ini. Jika Anda terburu-buru, Anda mungkin bisa menghadirinya. Cahaya di mata Soul Wolf meredup. Aku terlambat. Sage menikah dengan orang lain. Ayo pergi. Zeke membawa Soul Wolf pergi dari rumah. Serigala tunggal, ulangnya. Oke. Dia akan menikah. Kita seharusnya bahagia untuknya. Ya, tentu saja. Selama dia bahagia, aku bahagia. Tapi Lone Wolf mungkin akan menangis di balik selimutnya jika dia mengetahui hal ini. Ya. Telepon distrik militer pusat, dan suruh mereka menyiapkan hadiah pernikahan. Kita harus memastikan untuk tidak mempermalukannya dengan hadiah murahan. Tentu saja. Juga, maukah kamu menerima kenyataan bahwa saudara ipar kita disebut pembelot oleh orang lain secara diam-diam? Seolah-olah. Aku akan meninju siapapun yang menyebutnya pembelot, geram Soul Wolf. Mari kita bersihkan namanya di hari pernikahan saudara perempuannya. Kita harus. Segera, keduanya mencapai Paradise Hotel. Paradise Hotel merupakan hotel bintang 5 dengan interior yang mewah. Itu tampak seperti sebuah istana. Zeke tersenyum, merasa nyaman. Sepertinya suami Sage berasal dari keluarga bergengsi. Jika tidak, mereka tidak akan mengadakan pernikahan mereka di sini. Dia agak layak untuk Sage. Keduanya berjalan ke pintu ketika mereka melihat para penjaga mengejar pasangan tua yang sudah menikah. Pergilah. Ini bukan tempat yang tepat untukmu. Enyahlah. Kalbau. Pasangan tua yang sudah menikah itu memohon kepada mereka, hampir menangis. Anak muda, tolong biarkan kami masuk. Penjaga itu marah saat dia mengeluarkan tongkatnya. Apakah kamu tersesat sekarang? Jika tidak, aku akan memukulmu dengan ini. Pasangan itu memucat saat melihat tongkat itu, tetapi mereka masih dengan berani berkata, anak muda, kami adalah orang tua pengantin wanita. Putri kami akan menikah hari ini. Bagaimana mungkin kami tidak menghadiri pernikahannya dan memberinya restu?